wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan waktu. Yang tidak kalah hebatnya malam ini, Allah berikan hujan. Ini nikmat ini. Tak ada orang yang mengatakan hujan itu tidak nikmat. Tapi kalau terlalu lama bisa banjir kita dibuatnya. Dan Allah berikan kepada kita Islam sebagai jalan hidup. Mudah-mudahan dengan menjadi orang Islam kita beruntung di akhirat. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan pernah agama itu diterima daripadanya. Dan nanti di hari akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Mungkin banyak dulu kita dengar orang yang berpandangan skeptis terhadap Islam ini. Apalagi masyarakat barat yang selalu mendapat gambaran Islam itu jelek, keras, radikal, dan sering dihubungkan dengan teroris. Tapi kemarin ketika terjadi perhelatan Piala Dunia, baru terbuka mata mereka. Ternyata Islam itu tidak sesangar yang mereka pikir. Islam itu tidak sekeras yang mereka duga. Justru mereka mendapati ada sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh umat Islam ketika itu. Hingga pada saat ini ada orang bertanya, sebenarnya yang menang dalam Piala Dunia itu siapa? Argentina kah? Prancis jelas kalah. Walaupun saya nggak nonton, tapi saya tahu kesimpulannya, Bapak Ibu. Argentina menang, katanya begitu. Tapi banyak yang mengatakan pula Argentina itu menang piala, tapi Islam memenangkan hati manusia. Banyak orang sekarang setelah melihat kejadian itu, yang dulu tidak percaya kepada Tuhan jadi yakin dengan Allah Ta'ala. Ada ateis. Ateis itu seperti yang kita tahu, berpandangan bahwa Tuhan itu bukanlah ada sesuatu di luar manusia, tidak. Tetapi Tuhan itu buatan manusia itu sendiri. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Mana Tuhan itu? Nggak nampak. Kata mereka, itulah tandanya Tuhan itu buatan manusia. Tapi hari ini mereka meyakini bahwa Tuhan itu ternyata ada. Mereka lihat Islam itu begitu indah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dengan Islam yang ada pada kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang paling cinta kepada manusia lain, beliaulah orangnya. Detik-detik kematian beliau, ada anaknya yang masih hidup ketika itu. Ada 2 orang cucu yang selalu disayanginya, tapi tak pernah nama mereka tersebut sedikit pun. Yang dia sebut-sebut justru adalah umatnya. Ummati, 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 umatku, kata beliau. Padahal logika kita biasanya sebagaimana adat manusia kita lihat, kalau orang tua akan mati yang dipikirkannya anaknya ini. Ini kelak jadi apa? Setelah itu nanti kehidupannya bagaimana? Tapi Nabi tidak pernah berpikir tentang keluarganya.
yang dipikirkannya umatnya, mulai dari dia hidup di dunia sampai ke akhirat. Dalam satu riwayat beliau menjelaskan, nanti di hari kiamat semua orang berharap agar diberikan syafaat oleh nabi-nabinya. Maka manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, tidak bisa, karena saya sudah pernah makan buah khuldi. Datang kepada Nabi Ibrahim, dia bilang juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, lagi tidak bisa. Akhirnya semua orang datang kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang belum memakai doa mustajabnya. Karena setiap Nabi itu punya doa yang paling makbul. Tapi selain dari Nabi Muhammad, mereka semua sudah memakai doa itu. Nabi Nuh dipakainya doanya hingga tenggelam umatnya dalam banjir besar. Nabi Hud dipakainya doanya, Allah musnahkan umatnya dalam angin topan yang begitu kuat. Nabi Lut, ini Nabi Lut ini walaupun beliau sudah wafat, tetapi perilaku umat Nabi Lut ini belakangan ini berkembang pesat. Ada organisasi yang begitu teratur untuk menghidupkan kembali perilaku umat Nabi Lut. Lut itu artinya liwat. Liwat ini menyukai satu jenis. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Dalam bahasa keren sekarang, kawin sejenis. Ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan alam ini. Karena Allah sudah menciptakan seluruh alam ini zaujaini itsnain, berpasang-pasangan. Karena itu ada kanan, ada kiri. Hidung yang satu pun ada lubangnya yang kanan, ada lubangnya yang kiri. Yang jantan, ada yang betina. Maka tak pernah kita kenal ada ayam yang tak tahu dia mana jantannya mana betinanya. Kalau dia ayam jantan, nampak tandanya, ada jengger, kemudian ekornya naik. Bunyinya kalau berkokok berbeda sendiri. Seperti apa bunyinya itu? Yang kira-kira bisa mencontohkan, boleh dicontohkanlah sekarang ini. Kalau dia betina nggak pakai jengger, ekornya lurus. Kalau dia berkokok, suaranya juga berbeda. Maka tak pernah ada ayam jantan menyukai jantan, itu tidak ada. Tapi manusia jantan menyukai jantan, itu ada. Karena itu dulu ketika Nabi Lut masih hidup, beliau berkata kepada umatnya, innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Kalian ini, kata Nabi Lut, aneh. Masa kalian melakukan perbuatan yang tak pernah ada dalam sejarah hidup ini? Kalian suka perempuan, laki-laki, sementara perempuan kalian biarkan. Yang perempuan suka perempuan, laki-laki kalian biarkan. Nek wahai hatinya menengok laki-laki itu. Ini tidak pernah terjadi. Sekarang ini sudah digembar-gemborkan kembali. Bahkan masuk di Piala Dunia kemarin, ada disiarkan, ada di kedutaan Inggris di Jakarta dinaikkan bendera. Kemudian juga di Riau ternyata sangat banyak dan sedang berkembang pesat. Nah hadirin, Nabi Lut tidak bisa menerima permohonan syafaat daripada umat. Terakhir sekali Nabi Muhammad lah sebagai tumpuan. Beliau belum menggunakan doanya, padahal beliau sudah pernah mengalami peristiwa yang amat sangat menyedihkan. Pulang beliau dari Taif, wajahnya berlumuran darah, air ludah begitu banyak di badannya, lumpur, pasir juga ikut nempel di badan beliau. Bahkan kata Fatimah, hampir aku tidak mengenal orang tuaku itu, karena begitu seramnya bentuknya. Di dalam kebun anggur, beliau berdoa di situ, Rabbi ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kata Nabi, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nas, dan lemahnya aku di depan manusia. Saat itu Jibril turun. Kata Jibril, jangan engkau bersedih wahai Muhammad. Kalau engkau berkenaan, aku bisa mengangkat bukit ini, aku timpakan kepada masyarakat Taif, lumat mereka semuanya.
kalau engkau mau. Tapi kata Nabi, la, jangan wahai Jibril, innahum qaumul la yafqahun, itu semua adalah kaum yang tidak paham dan tak mengerti. Aku berharap, kata Nabi, kelak satu saat akan keluar dari tulang sulbi mereka anak-anak yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak dipakai Nabi doanya. Kapan dipakainya? Ketika semua manusia berharap akan syafaatnya. Lalu apa kata beliau? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Karena itu banyak-banyakkan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suara hujan di luar ini akan berpacu dengan suara saya di dalam. Fokus kita akan terbagi. Satu, mendengar ceramah. Dua, mendeteksi hujan di luar kira-kira berkurang atau bertambah. Kalau bertambah, ada perasaan takut, jangan-jangan setelah Isya hujan masih turun, gimana caranya pulang. Kalau menurun, juga semakin khawatir, jangan-jangan ustadznya terlalu lama, nanti kami juga lambat pulang. Tapi insya Allah ceramah kita tidak akan lebih daripada 35 menit. Muqaddimahnya, isinya ya lebihlah dari itu. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita mau berjalan jauh, apa yang harus kita persiapkan? Semua orang akan berkata bekal. Tak perlu kita mengambil satu persetujuan. Semua orang akan berkata bekal yang harus kita persiapkan. Karena memang normalnya begitu. Nah, bekal ini tentu sesuai dengan perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, maka semakin banyak bekal yang mesti kita persiapkan. Kalau kita cuman ke Bangkinang, maka dengan uang 200.000 insya Allah itu sudah sampai. Tapi kalau mau ke Bukit Tinggi, mesti mempunyai bekal 700.000. Kalau 200.000 dengan target Bukit Tinggi, boleh jadi sampai juga, tapi naik kendaraan di kursi serap, menghadap ke belakang. Kalau menghadap ke belakang bisa dibayangkan bagaimana ketika kelok 9. Muntah-muntahlah nanti di jalan itu. Artinya semakin jauh perjalanan, pasti semakin banyak bekal yang mesti kita persiapkan. Maka jangan heran ketika orang yang akan ke Mekah, 3 bulan mereka itu hanya persiapan saja. Begitu dapat informasi dari pemerintah, Bapak akan berangkat tahun ini, bulan berapa ini? Juni mungkin, bulan Juni. Maka 3 bulan sebelum bulan Juni itu datang, ini sibuk kemana-mana. Pasar bawah, beli kaos kaki, beli sarung tangan. Kalau bapak-bapak beli singlet yang ada kancingnya di depan, apa namanya? Yang ada kantongnya di depan. Karena katanya kalau tidak pakai itu nanti bisa kecopetan. Walaupun Masjidil Haram ternyata orang maling juga ada. Maka pakai yang ada kancing di sini. Tidak ketinggalan belacan, ikan asin, ikan kering, cabai kering pun dibeli juga. Sampai orang bertanya, Bapak Ibu mau kemana ini? Mau jualan apa mau haji? Mau haji. Kok bisa begini persiapannya? Di sana tidak ada benda ini. Kalau kami butuh nanti nggak mungkin kami balik. Karena itu kami persiapkan bekal kami dari sekarang. Memangnya berapa lama mereka akan berada di Saudi itu? 40 hari cuma. 40 hari, 3 bulan mempersiapkan bekalnya. Nah, ternyata hidup kita ini juga sama seperti itu, hadirin. Allah sudah membaginya berperiode. Ada periode rahim namanya, 9 bulan 10 hari. Ada periode dunia. Ini di sini bermacam-macam, tergantung takdir kita. Ada yang 60, ada yang di bawah itu, ada yang di atas 60. Cuman kata Nabi, kebanyakan umatku umurnya antara 60 ke 70.
Ada yang lebih memang, tapi jumlahnya akal, sedikit. Ini tergantung takdir kita. Kalau ditengok dari yang hadir ini, insya Allah usianya masih panjang-panjang ini. Apalagi yang lebih kuat mengantuk itu biasanya lebih panjang umurnya. Kalau yang sebelah sini sudah, ini sudah sore-sore, tapi masih panjang insya Allah. Jangan terlalu takut. Nah hadirin yang dirahmati, 60 tahun. Kemudian setelah itu maka masuklah kita periode yang ketiga, namanya periode akhirat. Sebelum kita nanti masuk surga atau ke neraka. Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga. Yang kuat aminnya lebih cepat masuk surganya. Karena nggak kedengaran sampai sekarang nih. Yang kedengaran hujan di luar. Begitu kita masuk periode akhirat, maka disitulah bermulanya perjalanan kehidupan akhirat. Pintunya di mana? Masuk ke dalam kubur, itulah pintu ke akhirat itu. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan begitu. Innal kubra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah. Manazil itu artinya bisa tempat turun. Rumah juga disebut dengan istilah manzil. Karena rumah itu biasanya kita turun dan melalui tangga. Karena itu rumah itu disebut dengan istilah manzil. Jamaknya manazil. Ternyata kuburan itu kata Nabi juga disebut dengan manazil. Tempat turun manusia pertama ke akhirat. Maka begitu bermula masuk ke dalam kubur, akan bermulalah perjalanan kehidupan akhirat. Di sini dipotong-potong lagi, menunggu berdatangnya kiamat. Ini belum jelas ini kapan kiamat itu. Walaupun orang banyak yang bilang sudah turun salju di Saudi, apakah tanda akan kiamat? Wallahu alam, tidak tahu kita. Sudah kering sungai Tiberias, apakah ini tanda kiamat? Juga wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi jelasnya kiamat itu ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, menunggu datangnya kiamat. Setelah kiamat, qiyam itu artinya nanti ibu bapak berdiri. Jadi orang yang sudah mati itu bangkit semuanya. Orang yang di atas mati semuanya. Itu disebut dengan qiyam. Qiyam itu diambil dari kata-kata qama. Kalau ada orang qiyamul lail, itu artinya dia berdiri malam hari dari tidurnya untuk melaksanakan salat. Tapi kalau dia tidak berdiri, cuma duduk saja, itu bukan qiyam namanya tuh. Julus namanya. Nah, kiamat itu artinya bangkitnya orang-orang yang dari dalam kubur, mati orang-orang yang di atas bumi. Itu satu proses. Kemudian setelah itu berselang waktu, baru kemudian tiupan kali kedua, bangkit lagi manusia semuanya serentak. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami bangkitkan mereka dalam satu kali kebangkitan. Setelah itu baru kemudian proses, ada timbangan, ada pemberian catatan amal, ada penyeberangan sirat, dan baru kemudian masuk surga ataupun masuk neraka. Yang menjadi pertanyaan, ini berapa lama prosesnya yang ini nih? Pernah ditanya kepada Abu Hurairah, karena beliau berkata dalam satu ucapan, bainan nafkhataini, kata beliau, arba'un. Jarak di antara dua tiupan sangkakala itu 40. Beliau cuma menyebut 40. Ditanya oleh sahabat yang lain, maksud 40 itu apakah 40 jam? Kata Abu Hurairah, fabaitu, aku tidak mau menjelaskannya. Atau 40 bulan, aku juga tidak mau menjelaskannya, kata Abu Hurairah. Atau mungkin 40 tahun, Abu Hurairah juga tidak mau menjelaskannya. Cuman ada dalam keterangan hadis lain, lamanya waktu antara dua tiupan itu sampai 50.000 tahun lamanya. Itu masih berjalan itu, Bapak. 50.000 tahun lamanya. Kalau perjalanan selama 50.000 tahun, berapa bekal yang mesti kita persiapkan dari sekarang? Silakan diberikan jawaban. Izinkan saya minum dulu. Ini tensinya agak tinggi nih, karena melawan hujan di luar. Berjalan ke Bukit Tinggi 5 jam.
butuh waktu, butuh butuh bekal 700.000. Ke Bangkinang 1,5 jam 200.000. Ke Mekah 9 jam butuh bekal 35 juta. Kalau 50.000 tahun berapa bekal yang mesti kita persiapkan? Mari kita hitung sama-sama. Boleh saya minum dulu nih? Ini enggak dengar suara jemaah, ini enggak enak sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat? Berapa bekal yang mesti kita persiapkan? 50.000 tahun terlalu banyak Ustaz, yang 40 itu sajalah. Taruhlah 40 tahun. Berapa bekal yang mesti kita persiapkan? Tentu kita tidak mungkin mengkalkulasikannya berdasarkan rupiah, atau mungkin berdasarkan nominal. Lalu pakai apa kita menentukan ini bekal mesti disiapkan? Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita hitung pakai rupiah tak cukup kalkulator kita menghitungnya, maka kita hitung pakai sikap. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sikap bekal yang mesti kalian miliki dan mesti kalian perbanyak adalah bekal takwa. Maka karena itu banyak pesan-pesan takwa ini disampaikan kepada kita. Khatib naik mimbar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berwasiat supaya bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, takwa itu apa? Sebegitu banyaknya bunyi-bunyi takwa itu sendiri apa gitu. Hadirin yang Allah muliakan, secara sederhana takwa itu artinya bisa diterjemahkan dengan takut kepada Allah. Takwa itu berarti bisa diterjemahkan takut. Kalau definisi panjang itu terlalu banyak, dan setiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda. Kita ambil kalimat takut ini saja. Orang kalau sudah takut, maka dia takwa. Tapi yang disebut dengan takwa, takut yang membuahkan takwa harus dibuktikan dengan dua hal. Pertama, ia akan mendatangkan perasaan takut melanggar aturan Allah. Ini kategori bukti pertama takwa itu. Takut melanggar larangan Allah. Semakin kita takwa, semakin takut melanggar larangan Allah. Ingat kita ada dua orang yang didengar oleh Umar bin Khattab berbincang di malam gelap. Mereka ternyata anak dan ibu. Umar ini kan punya kebiasaan belusukan. Dari dulu begitu. Maka beliaulah orang yang memprakarsai belusukan pertama. Kalau ada orang menyebut presiden kita sekarang belusukan seperti Umar, ya mungkin sepertinya betul, tetapi bukan dia yang pertama. Cuman ada yang menyamakan presiden sekarang dengan Umar bin Khattab. Belusukannya mungkin sama, cuman beda waktu. Umar bin Khattab itu belusukannya malam. Kalau sekarang orang belusukannya siang. Umar bin Khattab membawa teman. Kalau sekarang membawa teman dan kamera. Karena kamera ini sebagai bukti nanti kemana-mana. Nah, ketika beliau belusukan itu, ada sebuah pondok di ujung kampung yang beliau lihat lampunya masih menyala padahal sudah larut malam. Umar datang ke sana. Ternyata di dalam ada dua orang yang sedang berbincang. Itu adalah anak gadis dan seorang ibu penjual susu. Kata ibunya kepada anaknya, campurkanlah air ini ke dalam susu biar jumlahnya banyak. Tapi anaknya ternyata tidak bersedia. Jangan ibu, Umar melarang kita. Kata ibunya, apa urusan dengan Umar bin Khattab? Dia jauh, ini malam, nggak mungkin dia tahu apa yang kita lakukan pada malam ini.
Apa jawab anaknya? Umar tidak tahu, tetapi Tuhan kita tahu. Akhirnya tidak jadi dicampurkan. Umar pun mendengar itu, beliau betul-betul tergugah. Pulang beliau ke rumah, pagi dipanggilnya anak-anaknya. Kalau tidak salah nama anak yang panggil ini Hashim. Kata Umar kepada anaknya, besok engkau akan dinikahkan. Terkejutlah, karena tak ada hujan, tak ada panas, tiba-tiba mau menikah. Orang biasanya mau menikah itu prosesnya lama. Ini tiba-tiba mau dinikahkan. Karena kata Umar, aku sudah menemukan calon yang tepat untukmu. Maka ibu bapak, kalau kita nampak orang baik, anak kita suka, jangan dihalang-halang. Itu bagus sih. Baik, ridha kita dengan agamanya, jangan dihalang-halang. Nikahkan cepat. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dalam kehidupan, kata Nabi. Baik orangnya, pekerjaannya tidak ada, enggak apa-apa, biar Allah yang mengayakannya. Sekarang ini kan yang jadi masalah selalu makanya lama. Prosesnya itu enggak tanggung, selektifnya bukan main. Datang nanti calon anak kita itu mana orangnya? Pertama ditanya pekerjaannya apa? Apa kerjanya? Tukang azan di masjid. Itu dibicarakan dulu di belakang. Kalau begitu tunggu ya, ibu diskusikan dulu di belakang. Di belakang tukang azan. Apa masa depannya? Memangnya kalau lapar bisa pakai azan? Kadang-kadang begitu, makanya nggak keluar-keluar. Yang ini nunggu lama, akhirnya dia pulang juga. Kayaknya dia nggak setuju ini. Kalau orangnya baik, maka terima. Kalau tidak baik, walaupun rambutnya licau, dobi bajunya Masya Allah, tapi tidak baik, jangan. Duitnya banyak, jangan. Karena itu akan mensesarakan kita di dunia dan akhirat. Akhirnya pernikahan itu pun terjadi. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak. Kemudian anak-anak ini melahirkan lagi anak mereka. Salah satu di antara anak yang lahir itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Tak ada yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, tokoh Islam yang paling sukses, terutama di dalam pengelolaan zakat kebetulan. Rupanya ibu bapak, orang baik itu akan lahir dari yang baik. Yang buruk itu akan melahirkan yang buruk. Kalau ada orang berkata, ada banyak kami tengok orangnya baik tapi kok dapat yang jelek, itu film-film di Indosiar. Kalau di Indosiar itu memang sinetron dibuat begitu. Ada istrinya yang rajin sholat, suaminya pemabuk. Pada kenyataannya jarang yang seperti itu. Allah sudah sebutkan begitu. At-tayyibina lit-tayyibat. Orang-orang baik untuk orang-orang baik. Maka kalau kita ingin anak-anak yang baik, tunjuklah orang tua yang baik. Carikan untuk orang tua anak-anak kita pendamping yang baik. Akan lahirlah keturunan-keturunan yang baik. Sinetron itu tidak bisa jadi ukuran. Namanya juga sinetron. Ada skenario di situ bagaimana orang bersedih. Sampai-sampai anak saya sampai sekarang ini asal ditegur atau permintaannya tidak dapat, dia langsung bernyanyi. Ku menangis. Dari mana kamu tahu lagu ini nih? Rupanya Indosiar. Itu tidak menjadi patokan ibu bapak. Maka karena itulah yang baik ini akan lahir dari yang baik. Kembali kepada yang tadi, inilah bentuk takwa itu. Semakin tinggi rasa takut kepada Allah, maka semakin hati-hati kita di dalam melakukan amal perbuatan dalam kehidupan. Sebenarnya sederhana, bahwa takut itu akan melahirkan sikap hati-hati. Ada diperkenalkan oleh kepolisian operasi zebra. Kalau sekarang ini operasi lilin. Tidak tergantung momennya. Kalau hari raya Kristiani itu operasi lilin. Kalau hari raya kita operasi ketupat. Kalau di luar dari itu operasi zebra. Saya tidak tahu kenapa harus zebra gitu. Mungkin satu kali nanti akan ada kuda. Entah kenapa zebra terus yang dilibatkan. Ada operasi zebra. Maka beredarlah di WhatsApp itu posisi-posisi operasi di depan Gramedia, dekat simpang SKA. Maka lengkapilah
perjalanan Anda dengan spion, helm standar, dan jangan lupa dibawa surat menyurat. Kok bisa patuh begitu? Kok bisa takut begitu? Karena ada razia. Nah, kepada Allah mestinya juga begitu. Takut. Kalau sudah takut, maka akan muncul ketaatan dan rasa takut untuk melanggar. Saya, ibu bapak, pernah dulu kena razia. Waktu itu saya mengisi pengajian di Rumbai. Rupanya ada razia di sekitar Mall Ciputra. Saya tidak tahu kalau di situ ada razia. Begitu berjalan, sudah mendekati Mall Ciputra, nampaklah orang ramai dan kemudian polisi juga ramai. Dalam hati, kenapa polisi bisa ramai? Kata istri, kayaknya ada razia ya. SIM ayah mati, itu yang diingatkannya. Bahwa SIM mati, yang akan diperiksa pertama pasti SIM itu. Udah mulai rasa takut. Takut juga rupanya ibu bapak. Walaupun cuma dendanya 150.000, takut juga. Lalu kata istri, ayah bacalah ayat-ayat yang bisa kita tidak ditilang. Saya tanya, ayat apa yang mau dibaca? Rupanya dia menyuruh saya baca surah Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, hingga mereka tidak dapat melihat. Saya tanya, ini maksudnya apa? Biar polisinya tidak melihat kita lewat. Keren juga ayatnya nih. Akhirnya saya baca juga, kena takut tadi. Wa ja'alna min baini aidihim. Itu sudah pakai tajwid lagi Bapak Ibu. Yang tidak cuman pakai irama aja. Kalau boleh pakai irama, saya pakai irama Hijaz tuh. Tajwidnya sudah, dengan harapan tidak ditilang. Begitu dekat, mendekat ke tempat penyetopan itu, berbunyi lipritnya begitu kuat. Prit! Ke tepi. Dalam hati, kok nggak mempan ayat ini nih? Padahal membacanya sudah sangat serius itu. Akhirnya disuruh ke tepi. Buka kaca Pak, buka kaca. Karena posisi saya ada di seberang, dia nunduk. Ditengoknya saya pakai kopiah putih. Nampaknya kopiah putih itulah yang pertama mempengaruhi. Maka kemana-mana Bapak Ibu kalau razia, pakailah kopiah putih itu. Kayaknya mempan itu digunakan. Tapi jangan sampaikan ketika saya berceramah ini. Begitu ditilang nanti, kata Ustaz Basri Adi, mempan kalau kau pakai kopiah putih. Kok enggak muncul? Enggak juga. Ketika itu mempan, dia tanya, boleh saya minta apa tadi? SIM. Saya keluarkanlah dompet, pura-pura mencari SIM agak lama. Lalu saya ulurkan KTP. Diterimanya pula. Ditengoknya, Ustadz ya. Saya jawab, orang sekeliling rumah saya memanggil saya begitu. Katanya saya Ustadz. Ustadz Mas Riyadi, iya. Pernah Ustadz ceramah di masjid saya. Kalau begitu kalimatnya, selesailah urusan. Tak mungkin jemaah menilang ustadznya. Kalau sempat ditilang, saya doakan dia. Bukan yang jelek, beristri lagi. Itu makbul itu. Kalau sempat beristri lagi, kacau balau nanti. Begitu sudah tanya, Ustadz ya? Iya. Pernah Ustadz ceramah di masjid saya. Di mana masjid Bapak? Disebutnya Ar-Rahim. Seingat saya Ar-Rahim itu banyak. Di depan ini Ar-Rahim juga. Di situ ya. Ada di Marpoyan Ar-Rahim juga. Di Rumbai ada Ar-Rahim juga. Saya pernah masuk semua. Maka saya iyakan saja dulu. Oh pernah. Padahal belum tahu ini Ar-Rahim yang mana satu. Baru kemudian ditanya, Ar-Rahim mana Pak? Disebutnya Al-Rahim Marpoyan Gading Marpoyan di belakang Arhanud. Oh lama saya dulu memberikan tausiah di situ. Saya ini katanya jemaah Ustadz. Selesailah urusan. Nggak mungkin dia menilang saya. Akhirnya dikembalikannya saya punya KTP dan beliau membiarkan saya pergi. Hati-hati Ustadz, selamat jalan. Mari komandan. Kalau di tempat kita memang harus begitu.
Polisi kita ini ibu bapak ramah tapi tidak ada toleransi. Polisi Malaysia kasar tapi ada toleransinya. Plus minusnya adalah saya pernah 6 tahun tinggal di Malaysia dan sering juga ditilang. Kalau di Malaysia itu tak pakai hormat-hormat. Stop. Listen. Saya keluarkan SIM Indonesia. Apa nih? Begitulah gaya bicaranya. Apa nih? Lesen lah. Lesen apa? Lesen Indo. Boleh pakai ke? Dibawanya kepada komandannya. Ni rupanya orang Indon. Dia bawa lesen ini. Boleh pakai tak? Kata komandannya, suruh dia menerjemahkannya ke Putrajaya. Anta, awak mesti terjemahkan ini ke Putrajaya. Terjemahan itu mesti awak bawa. Kalau tidak, awak kena tilang, kena saman. 300 ringgit. 300 ringgit itu 800 ribu. Nah ni, ayolah berangkat. Tak jadi ditilangnya. Itulah dia kasar tapi ada toleransi. Kalau di tempat kita, alhamdulillah lembut. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu perjalanan. Ada polisi di dalam dah. Mohon maaf kalau ada polisi di jalan, Pak, jangan nanti jadi persoalan ini. Ya, kalau rasa-rasanya di persoalan undang saja nanti. Kalau mengganggu perjalanan boleh ditengok surat-surat, dikeluarkanlah STNK. Ambil di pos Gurindam 2 ya Bu ya. Kalau sudah ambil di pos Gurindam, selesailah urusan. Mau apapun kita bilang, mohon maaf Pak, nggak nampak saya putaran itu tadi. Nggak apa-apa, tinggal bayar aja 150 ribu. Mau A, B, C, D, pokoknya tetap kena bayar. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Tapi polisi kita baik-baik orangnya, insya Allah. Yang baik, yang Ferdi Sambo, ya begitu juga. Hadirin dari rahmati, maka semakin kita takut akan nampaklah dari cara menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang membuktikan takut itu menghindar itulah. Kemudian yang kedua, bukti dari takut itu ada semangat untuk melaksanakan ketaatan. Enggak mungkin takwa itu dipisahkan dari ketaatan. Orang takwa ingin memburu semua fadilah, ingin mendapatkan semua kelebihan. Semakin mereka tinggi tingkat ketakwaan, maka akan semakin gigih di dalam beramal. Tak peduli mau mereka muda ataupun tua. Saya dulu ketika kuliah di Mesir, pergi haji tahun 2000. Haji itu kebetulan haji hutang Bapak Ibu. Karena saya pinjam uang kawan. Mahasiswa ini kan nggak punya uang, tapi karena sudah dekat sayang kalau nggak haji. Akhirnya pergi haji dengan berhutang. Di sana saya bekerja untuk mengembalikan hutang itu, mendorong jamaah yang tidak bisa tawaf. Nanti diambil bayaran. Jumlah bayaran tidak boleh disebut, itu adalah rahasia perusahaan. Satu kali saya mendapat orderan dari jemaah Jambi. Boleh Ustaz dorong jemaah saya, dia sakit. Ayalah, saya bilang. Saya tengok nanti ke maktab. Begitu ditengok jemaah ini, sama seperti pelapon kita itu putih mukanya, tak berdarah. Saya tanya, Bapak bagaimana keadaan? Menggigil menjawab, nggak keluar suaranya. Saya bilang ini tak bisa saya dorong, karena kalau didorong juga mati nanti di kursi dorongan itu, mau dibawa kemana? Karena sering mati di kursi dorongan itu. Ini repot kita dibuatnya. Akhirnya saya bilang biarkan beliau agak sehat dulu sedikit. Kalau saya dorong sekarang, wafat nanti di kursi dorongan, mau kemana? Dibawa. Akhirnya tak jadi. Begitu keluar dari situ, datang tawaran kedua. Ini kontrak proyek kedua lah nih. Proyek ini datangnya justru dari orang kampung saya, orang Bangkinang. Bapak orang Bangkinang? Iya. Sesuai lah. Saya juga orang Bangkinang. Memang kalau sudah sama-sama satu kampung tuh loyalitas itu meningkat. Dan proyek itu akan jalan lah insya Allah. Dengan penuh keyakinan. Yang mau didorong ini siapa Pak? Ada dua orang, dua sepasang suami istri, sudah sangat sepuh. Mereka kayaknya tidak akan mungkin melaksanakan tawaf. Jadi tolong Ustaz dorong. Bayarannya berapa? Lagi-lagi rahasia, tidak boleh dibocorkan.
Baiklah, saya bilang, nanti saya jemput mereka di maktab. Saya tunggulah di luar maktab. Keluarlah suami istri yang sepuh ini dalam keadaan terongkok-ongkok. Apa katanya? Dalam bahasa Perancis, "Boleh kami coba jalan dulunya." Nah, itu bahasa Perancis tu Bapak. Itu dekat Aziziyah tu mendaki. "Boleh kami coba jalan dulunya." Dia awak mengerti? Ya, silakan nenek atuk. Akhirnya mereka berjalan dekat Aziziyah yang mendaki itu. Bisa pula mereka mendaki. Tapi belum ada khawatir. Sampai di Masjidil Haram mereka minta izin lagi. "Boleh kami coba tawaf dulu. Kalau kami tak sanggup, beko bawa didorong." Nah, itu sudah mulai rasa khawatir, enggak enak perasaan. Ini jangan-jangan kontrak ini batal nanti ini. Boleh, saya bilang silakan. Saya dah ada di sini. Kalau nanti tidak sanggup, cari saya di sini. Tunggulah di situ. Putaran pertama, beliau ngangkat tangan. "Ustaz." Dalam hati, wah, bahaya. Putaran kedua, lebih bahaya. Putaran ketiga, semakin bahaya. Putaran kelima, habis harapan sudah. Dalam hati enggak mungkin ini didorong. Tinggal 2 putaran, bagaimana cara menyelesaikan pembayarannya nanti? Akhirnya saya pun pergi. Atau teruskan 7 ya. Jangan berhenti. Tinggal 2 lagi. Padahal dalam hati, kenapa lah kontrak ini bisa gagal pula? Cuman yang jadi menarik itu bukan soal kontraknya ini. Apa yang membuat mereka bisa bergerak sedemikian jauh? Di atas lagi tingkat 2. Padahal sudah sangat sepuh. Selama ini mungkin yang mereka lihat, yang mereka dengar, orang pulang dari Mekah, kami sudah tawaf di Ka'bah. Nih ada air Zam-Zam, walaupun cuma secuil, oh enaknya bukan main. Dapat pula kurma 3 butir, dibagi 3 pula 3 butir itu. Sekarang kami sudah berada di tempat yang diceritakan itu. Sayang kalau kami tidak mencoba untuk melakukannya. Maka mereka tawaf, mampu walaupun mereka tidak punya kekuatan yang begitu hebat, tapi ternyata rasa takwa itulah yang menyebabkan mereka bisa tawaf 7 keliling. Dalam hati saya, Masya Allah, begitu luar biasanya. Ternyata ketika takwa itu ada di dalam hati, tak ada tempat yang jauh, tak ada acara yang berat, tidak ada cara beribadah yang meletihkan. Orang-orang takwa mampu menghadapi apa saja. Hujan datang, ini tandanya takwa ini. Nggak ada yang pulang satu orang pun. Betul kan Pak? Dari tadi tenang aja semuanya saya lihat. Nggak ada yang berniat mau pulang kayaknya. Boleh kita lanjutkan nanti setelah sholat isya nih. Nggak lama-lama sampai jam 9 kurang 15 menit boleh? Nggak yakin saya bolehnya. Agak lain bunyinya. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan spirit takwa itu, agar hidup ini bisa kita isi dengan baik. Karena kalau kita tidak mengisi, hidup ini akan tetap selesai Bapak Ibu. Allah memberikan waktu yang sama kepada setiap manusia, tetapi merekalah yang akan memilih cara pemanfaatannya. Orang yang duduk di dalam masjid sama waktunya dengan orang yang duduk di kedai. Antara maghrib dan isya itu 35 menit. Orang yang duduk di kedai sama waktunya dengan orang yang berkeliaran di jalan. Orang yang sedang berolahraga, yang berada di dalam stadion, itu semuanya sama waktunya. Hanya buahnya berbeda-beda. Yang di dalam masjid dapat fadilahnya, yang di dalam yang di kedai dapat fadilah kedainya. Begitu juga yang di stadion. Maka pilihlah kehidupan kita sesuai dengan visi hidup ini mau diarahkan kemana. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan selalu bimbingan kepada kita yang baik, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya jadi orang takwa. Dan insya Allah kalau takwa itu sudah ada, pernah ditanya kepada Nabi, apa yang paling banyak membuat manusia masuk surga? Ada 2. Pertama, at-taqwa, ketakwaan. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.